Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Para kultivator benua Changsuan berjuang mati-matian di tengah kabut beracun. Senjata sihir pertahanan mereka meledak satu demi satu, dan teriakan pun terdengar satu demi satu. Pedang lembut Raja Cheyeol terputus oleh pisau tulang, meninggalkan luka dalam di dadanya yang terlihat hingga ke tulang. Tombak Aisyah berkarat dan berlubang. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah, hampir dihancurkan menjadi bubur oleh boneka tulang itu. Formasi teratai hijau milik teratai biru runtuh sepenuhnya. Dia memuntahkan seteguk darah, dan saat dia tersapu oleh kabut hitam, dia melemparkan jimat giok ke arah Chen Ping dengan sekuat tenaga. Saat Chen Ping menangkap jimat giok itu, informasi yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya. Ini adalah teknik pedang kuno yang diwariskan oleh Master Blue Lotus. Seseorang perlu menggunakan esensi dan darahnya sendiri sebagai pemandu dan memadatkan seluruh kekuatan spiritual tubuh menjadi sinar pedang sepanjang 3 inci, sehingga dapat menembus semua rintangan jahat di dunia. Namun harga yang harus dibayar dengan menggunakan pedang ini ialah ia akan menguras vitalitas sang kultivator, dan sekalipun berhasil, ia akan menjadi lumpuh. Ayo bertarung. Chen Ping menggigit lidahnya dan menyemprotkan darah ke pedang pembunuh naga. Badan pedang itu mengeluarkan suara nyaring bagaikan auman naga, dan pedang yang awalnya sepanjang 3 kaki itu mulai terus memanjang hingga berubah menjadi bilah cahaya sepanjang 1000 kaki. Kemanapun energi pedang itu lewat, retakan hitam tercipta di angkasa. Tepat ketika formasi surga pemakan tulang iblis hendak rampung, Chen Ping melompat ke atas, dan bilah cahaya dengan momentum penghancur dunia menebas ke arah pusat formasi. Tawa Raja Erosi Tulang berakhir dengan tiba-tiba. Dia buru-buru mengumpulkan energi iblisnya untuk melawan, tetapi saat dia bersentuhan dengan cahaya pedang, seluruh tubuhnya mulai hancur berkeping-keping. Kedua belas boneka tulang itu meledak menjadi bubuk tulang di seluruh langit pada saat yang sama, tetapi Raja Erosi Tulang di pusat formasi itu, bagaimanapun juga, adalah iblis pada tahap setengah langkah Mahayana. Meskipun dia terluka parah, dia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Lengannya yang tersisa tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi cakar hitam raksasa, yang langsung menuju jantung Chen Ping. Di saat kritis itu, pedang pembunuh naga milik Chen Ping tiba-tiba mengeluarkan cahaya warna-warni. Chen Ping meraung dengan agung, "Berani sekali kau, setan kecil, bersikap begitu lancang." Bayangan naga emas terbang keluar dari pedang dan bertabrakan dengan cakar raksasa hitam. Fluktuasi energi yang dahsyat meratakan area seluas ratusan mil ke tanah, dan sebuah lubang pembuangan besar muncul di tanah. Saat asap dan debu menghilang, Raja Erosi Tulang telah menghilang, hanya meninggalkan tanda hitam yang diukir dengan rune aneh. Kemenangan. Para biksu yang selamat bersorak, tetapi sorak-sorai itu segera terganggu oleh krisis baru. Tentara sesungguhnya dari kota Erosi Tulang akhirnya muncul. Para prajurit iblis yang berdesakan rapat itu bagaikan gelombang hitam, membanjiri seluruh langit. Yang lebih mengerikan lagi adalah para prajurit kerangka yang dibakar menjadi abu oleh kirin api benar-benar mengembun kembali dalam kabut hitam, dan jumlah mereka beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Bagaimana bisa? Wajah Mo Qingyun pucat, dan dia hanya memiliki sedikit kekuatan spiritual tersisa. Chen Ping hampir tak dapat berdiri, bersandar pada pedang pembunuh naga. Meridiannya terputus karena penggunaan teknik pedang kuno, dan sekarang bahkan berdiri pun menjadi masalah baginya. Api di tubuh unicorn api kecil itu menjadi redup karena konsumsi yang berlebihan. Konsumsi terus-menerus membuat Chen Ping dan anak buahnya tidak dapat menahannya lagi. Pada saat putus asa ini, langit tiba-tiba menjadi gelap. Kegelapan yang lebih pekat dari kabut hitam menyelimuti seluruh medan perang, bahkan angin iblis yang menderu pun terhenti. Itu, Hu Mazi membelalakkan matanya dan menunjuk ke langit. Saya melihat bayangan gelap perlahan muncul di atas awan. Binatang pemakan langit. Chen Ping sangat gembira. Dia tidak tahu kapan binatang penelan langit kecil ini, yang hanya tahu cara tidur sepanjang hari, keluar.
Dengan tambahan binatang pemakan langit ini, Chen Ping merasa lega. Lagi pula, orang ini bisa melahap segalanya. Telanlah mereka untukku, lahaplah semua iblis ini, kata Chen Ping pada si binatang kecil penelan langit. Namun siapa sangka bahwa binatang kecil penelan langit itu hanya menatap Chen Ping dan tidak melakukan gerakan apapun. Wah, binatang pemakan langit ini tungganganku, bukan tungganganmu. Kalau kau perintahkan, apakah dia akan menurut? Dan Anda harus menghormatinya, bukan anjing Anda yang bisa Anda perintah. Suara Raja Iblis Ciun terdengar di benak Chen Ping, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap Chen Ping. Chen Ping tertegun, lalu dengan cepat mengubah ekspresinya. Ia berkata kepada binatang penelan langit kecil itu sambil tersenyum, "Saudara binatang penelan langit, tolong bantu aku menelan semua iblis ini." Tanpa diduga, setelah mendengar perkataan Chen Ping, binatang kecil penelan langit itu benar-benar membuka mulutnya yang besar yang mampu menelan gunung, dan menghisap para prajurit kerangka di langit. Panggilan, kekuatan hisap yang mengerikan membentuk pusaran angin hitam, dan puluhan ribu prajurit kerangka tertarik ke dalamnya. Tanpa sempat berjuang sedikit pun, ia tertelan ke dalam jurang tak berdasar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kutukan abadi pada para prajurit kerangka itu telah terhapus sepenuhnya di dalam perut binatang pemakan langit dan tidak akan pernah bisa terbentuk kembali. Dengan penambahan kilin api dan binatang pemakan langit, situasi pertempuran langsung terbalik. Kilin api kecil merasa sangat bersemangat, api di tubuhnya menjadi lebih kuat lagi, dan dia membentuk kerjasama diam-diam dengan binatang pemakan langit. Kilin api bertugas membakar para prajurit iblis di tanah, sedangkan binatang pemakan langit bertugas melahap pasukan kerangka di udara. Saatnya melawan. Chen Ping menahan rasa sakit yang hebat dan mengangkat pedang pembunuh naga. "Ikuti aku dan bunuh." Membunuh. Mengikuti raungan Chen Ping, para kultivator benua Changsuan menyalakan kembali semangat juang mereka. Mereka membentuk formasi pertempuran baru dan bertempur mati-matian melawan para prajurit iblis. Di langit, energi pedang dan energi iblis saling bertautan, dan cahaya senjata ajaib menari bersama hujan darah. Chen Ping bergerak cepat di antara kerumunan, dan masing-masing pedangnya dapat merenggut nyawa beberapa prajurit iblis. Pakaiannya telah lama berlumuran darah, tetapi tatapan matanya semakin tajam, seakan-akan dia adalah dewa perang yang kembali dari neraka. Pertempuran brutal ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Ketika prajurit iblis terakhir tumbang, matahari pagi akhirnya menerobos awan gelap dan memancarkan cahaya keemasannya ke daratan yang hancur. Benua Changsuan diselamatkan sekali lagi. Lan Lianhua sangat berterima kasih kepada Chen Ping. Jika bukan karena Chen Ping, benua Changsuan pasti sudah hancur sejak lama. Itu selesai ketika istana ke-8 menyerang. Rekan Taoist Chen, terima kasih banyak. Sayang sekali kami tidak memiliki sumber daya untuk ditawarkan di benua Changsuan. Lan Lianhua berkata dengan malu ketika dia melihat penampilan Chen Ping yang lemah. Itu hanya hal yang mudah. Tubuhku akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat. Chen Ping tersenyum sedikit. Dengan menara penekan setan, Chen Ping hanya perlu memasuki menara untuk berlatih, dan meskipun hanya membutuhkan waktu beberapa jam, ia akan dapat pulih dengan cepat. Setelah menyelesaikan semuanya, Chen Ping membawa Humazi ke menara penekan setan. Kali ini, Humazi juga banyak mengonsumsi. Setelah menghabiskan sehari di menara penekan setan, mereka berdua menjadi penuh energi dan pulih seperti sebelumnya. Ketika Lan Lianhua melihat Chen Ping, dia juga terkejut. Namun, Mo Qingyun tidak terkejut. Dia pernah berada di menara penekan setan milik Chen Ping sebelumnya dan tahu betapa kuatnya menara itu. Rekan Taoist Chen, kamu pulih seperti sebelumnya hanya dalam 1 hari. Sungguh menakjubkan. Mata teratai biru penuh dengan ketidakpercayaan. Chen Ping hanya tersenyum tipis, lalu bertanya, "Suan Nu, bolehkah aku bertanya, bagaimana pulau terapung benua Changsuan bisa melayang dari atas?" Lan Lianhua menggelengkan kepalanya,
aku juga tidak tahu. Ketika aku mengambil alih benua Changsuan, pulau terapung itu sudah ada. Pulau itu tampaknya sudah ada selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang ingat sudah berapa tahun. Apakah Anda menyukai lingkungan pulau terapung, rekan Daois Chen? Anda dapat tinggal di pulau terapung selamanya. Anda adalah dermawan benua Changsuan kami. Bahkan jika Anda tinggal di pulau ini selamanya, tidak akan ada yang merasa tidak puas. Tidak, tidak. Aku hanya penasaran. Aku tidak ingin tinggal di sini. Chen Ping melambaikan tangannya berulang kali. Chen Ping hanya ingin menjelajahi pulau terapung. Jika pulau terapung ini benar-benar peninggalan peradaban, dia akan menghasilkan banyak uang. Namun, tampaknya benua Changsuan tidak mengetahui bahwa pulau terapung ini adalah peninggalan. Sekarang Chen Ping hanya menebak. Karena Raja Iblis Ciyun mengatakan itu adalah relik, maka itu harus dijelajahi terlebih dahulu. Pada saat ini, seorang biksu berlari mendekat dan berkata kepada Lan Lianhua, "Suan Nu, Huo Jingjing tidak mau makan, dia ingin melakukan mogok makan. Dia seorang kultivator dan dia tidak akan mati karena berpuasa. Jangan ganggu dia," kata teratai biru. Para biksu tidak perlu makan, jadi mereka tidak akan mati karena berpuasa. Namun Chen Ping berkata, "Saya telah menyegel meridiannya. Sekarang dia hanyalah orang biasa. Jika dia tidak makan, dia akan segera mati kelaparan. Aku akan pergi melihat apa yang dia inginkan." Chen Ping memutuskan untuk pergi dan melihat apa yang ingin dilakukan Huo Jingjing. "Chen Ping, bagaimana kalau aku memberinya susu kedelai?" kata Humazi sambil tersenyum. Chen Ping menatap pria itu dengan dingin lalu berbalik. Huo Jingjing adalah putri Huo Zhao, dan Chen Ping ingin menggunakan Huo Jingjing untuk mengancam Huo Zhao agar tidak main-main. Ketika Chen Ping memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan 8 istana dengan lambaian tangannya, Huo Jingjing tidak akan berguna. Setelah tiba di ruang bawah tanah dan melewati lapisan formasi, Chen Ping akhirnya melihat Huo Jingjing. Huo Jingjing masih mengenakan celana ketat yang sama, tetapi rambutnya acak-acakan dan dia tampak jauh lebih kuyu. Melihat Chen Ping datang, mata Huo Jingjing dipenuhi kemarahan. Jika Chen Ping tidak menangkapnya dan menyegel meridiannya, dia tidak akan berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini. "Kau bisa membiarkanku pergi atau membunuhku, tapi aku tetap menyarankanmu untuk membunuhku. Karena begitu aku pergi, aku akan membunuhmu dengan cara apapun." Huo Jingjing melotot ke arah Chen Ping dan berkata, "Sekalipun aku melepaskanmu, kau bukanlah tandinganku. Ayahmu telah kukalahkan. Apa yang bisa kau gunakan untuk membunuhku?" Chen Ping tersenyum tipis. Huo Jingjing tetap diam karena dia tahu apa yang dikatakan Chen Ping adalah kebenaran. "Karena aku tidak bisa membunuhmu, aku akan mati kelaparan. Sebagai anggota klan dewa, aku bisa mati, tetapi aku tidak akan pernah tahan di penjara olehmu." Wajah Huo Jingjing penuh dengan tekad. "Kalian para dewa suka menipu diri sendiri. Kalian hanyalah manusia, tetapi kalian pikir kalian mulia dan berpura-pura menjadi dewa. Tidakkah kau pikir ini konyol?" Mata Chen Ping penuh dengan penghinaan terhadap para dewa. "Beraninya kau menghujat klan dewa kami. Kau pantas mati." Huo Jingjing sangat marah, "Bagaimana kau bisa membandingkan ras manusia rendahan dengan klan dewa kami? Kami 1000 kali, 10.000 kali lebih mulia daripada ras manusia. Para dewa 10.000 kali lebih mulia daripada manusia. Bagaimana bisa kau bersikap tidak tahu malu seperti itu? Jika seorang manusia memiliki anak dengan seorang wanita dari ras dewamu, apakah anak itu akan menjadi mulia?" Chen Ping berkata sambil meludah. Bagaimana mungkin seorang wanita dari klan dewa kita bisa punya anak dengan pria rendahan dari klan manusia?" "Bermimpilah." Huo Jingjing mendengus dingin. "Baiklah, kalau begitu hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan seorang pria hina." Setelah Chen Ping mengatakan ini, dia menerkamnya. "Apa yang akan kau lakukan? Lepaskan aku, dasar bajingan, dasar binatang."
Huo Jingjing ketakutan dan berjuang mati-matian. Tetapi bagaimana dia bisa menahan kegilaan Chen Ping? Dengan cara ini, Huo Jingjing tersiksa seharian penuh dan semalam, dan dia hampir hancur berantakan. Chen Ping berdiri, menatap Huo Jingjing yang tidak bergerak, dan berkata sambil tersenyum dingin, apakah kamu masih sombong? Kamu masih saja melolong seperti itu. Apa bedanya kamu dengan Huo Jingjing? Ketika Huo Jingjing berhenti berbicara, dia menjadi benar-benar linglung. Keluar dari ruang bawah tanah, Chen Ping bertemu Hu Mazi yang menunggunya. Guru Hu, apa yang Anda lakukan di sini? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ping, kamu jahat sekali. Aku sudah berdiri di sini seharian penuh, mendengarkan wanita itu berteriak seharian penuh. Dasar bocah, kau bahkan tidak meneleponku untuk melakukan kebaikan seperti itu. Aku marah. Hu Mazi berpura-pura marah dan berkata, Tuan Hu, Anda sudah punya 2 wanita. Di usia Anda seharusnya tidak menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Chen Ping menepuk bahu Hu Mazi. Karena kalian masih muda, kalian tidak bisa bertarung sekuat tenaga. Tapi karena kalian jago bela diri, bisakah kalian mengajariku beberapa gerakan? Hu Mazi terkekeh dan berkata, mungkin aku punya waktu. Aku punya hal lain yang harus kulakukan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan pergi.